Sebelum itu, kita akan mengenali apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer, sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan organik, anorganik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 27 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon melinjo, yang kedua ada tumbuhan pakis, yang ketiga ada pohon cempedak, yang keempat ada pohon rambutan, dan yang kelima ada pohon bambu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada burung, yang kedua ada capung, yang ketiga ada ulat, dan yang keempat ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini yang kita temui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Yang kedua ada ekosistem darat buatan. Di sini saya akan mengambil contoh kebun yang ada di sekitar rumah. Komponen abiotik yang ada di sekitar kebun ini yaitu ada angin, cahaya, suhu sekitar 32 derajat Celcius, dan tanah yang subur. Kemudian, komponen biotik yang terdiri dari produsen tumbuhan berupa pohon mangga, pohon alpukat, dan pohon manggis. Dan terdapat konsumen atau hewan seperti lebah, belalang, dan juga kupu-kupu. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem kebun adalah jamur dan cacing. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian Pratikum pada kali ini, sampai jumpa lagi dan terima kasih.